Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang identitas gaya hidup atau lifestyle identity. Oke, yang akan dijelaskan teman saya yaitu Villa, Rizka, dan juga Umratul. Langsung saja ke videonya. Happy watching and happy listening. Di sini saya Vilaidi Jayanti akan menjelaskan tentang identitas gaya hidup. Konsep identitas mengacu pada pengertian dan citra yang dimiliki orang mengenai siapa dirinya, pada apa yang paling penting untuk mereka. Sumber identitas mencakup nasionalitas, etnisitas, homoseksual, gender, dan kelas. Identitas ini juga berkaitan dengan kelompok sosial, tempat individu membentuk kepribadiannya. Selanjutnya, pemikiran seseorang terhadap kita dengan pikiran kita sendiri tentang diri kita itu tidak selalu sama, atau identitas personal jadi berbeda dari identitas sosial. Konsepsi modern tentang identitas dipandang sebagai sesuatu yang mantap atau stabil, yang secara luas terbagi dalam kelompok sosial dan yang didasarkan pada sejumlah variabel kunci seperti kelas dan nasionalitas. Selanjutnya, gaya hidup atau lifestyle adalah pola tingkah laku sehari-hari sekelompok manusia dalam masyarakat. Gaya hidup setiap kelompok akan mempunyai ciri tersendiri. Jika kelompok mengalami perubahan gaya hidup dalam suatu kelompok, maka akan memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek gaya hidup. Juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidupan suatu masyarakat. Selanjutnya, kultur subkultur. Kultur subkultur merupakan istilah yang digunakan di disiplin sosiologi secara luas yang merujuk pada kelompok orang yang memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu bagaimana mereka berbagi masalah, minat, kebiasaan yang membedakan mereka secara signifikan dari kelompok sosial lainnya. Subkultur adalah gejala budaya dalam masyarakat industri maju yang umumnya terbentuk berdasarkan usia dan kelas. Secara simbolis, subkultur ini diekspresikan dalam bentuk penciptaan gaya atau style dan bukan hanya merupakan penentangan terhadap hegemoni atau jalan keluar dari suatu ketegangan sosial. Subkultur ini sendiri secara harfiah terdiri dari dua kata, sub dan kultur. Sub ini berarti bagian atau sebagian, sedangkan kultur diartikan sebagai kebiasaan dan pembiasaan. Definisi selainnya secara konseptual, subkultur merupakan sebuah gerakan atau kegiatan atau kelakuan dalam bagian dari kultur yang besar atau kolektif yang biasanya digunakan sebagai bentuk perlawanan akan kultur mainstream. Bisa berupa perlawanan akan apa saja, termasuk agama, negara, institusi, musik, gaya hidup, dan segala yang dianggap mainstream. Baik, saya Umratul Aliyah akan melanjutkan materi, yaitu resistensi. Sebenarnya, apa sih resistensi itu? Secara bahasa atau dalam arti bahasa Indonesia, resistensi berarti perlawanan. Kemudian, apa kaitannya perlawanan dengan identitas gaya hidup? Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di video sebelumnya terkait dengan identitas gaya hidup, maka resistensi ini adalah bentuk perlawanan terhadap budaya dominan atau populer yang mana menghegemoni. Kemudian, budaya dominan sendiri adalah jenis budaya yang menguasai masyarakat atau dapat disebut dengan kelas penguasa. Maka karenanya kemudian menimbulkan budaya tanding yang merupakan subbudaya.